Datang pada Yesus, dia mampu menyucikan Anda. Datang pada Yesus, dia mampu menolong Anda. Dosamu yang merah itu, saudara, akan diputihkan seperti salju. Dan saya berharap orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, orang-orang yang sudah mengalami pengampunan dari Tuhan, pulang dari tempat ini, jangan lagi menjadi orang yang tetap sama, saudara. Mabok terus, saudara. Bikin kacau terus. Datang ibadah setiap kali ikut Natal tiap tahun, tidak pernah ada perubahan. Saya berharap pulang dari tempat ini, betul-betul Anda akan tunjukkan perubahan yang luar biasa. Karena Anda sudah diampuni oleh Tuhan. Karena seharusnya kita binasa karena dosa kita. Saudara mau usaha seperti apapun untuk saudara bisa diampuni dan diselamatkan. Kesalehan kita seperti kain kotor, kata firman. Kita pulang dengan kebanggaan, kita pulang dengan satu syukur yang luar biasa. Kalau bukan Yesus saya binasa. Kalau bukan Yesus saya akan mengalami kematian kekal. Tapi di dalam Yesus, saudara, saya diselamatkan. Saya diberikan tema oleh teman-teman Amazing Youth, ya. Mereka rapat dan mereka mengangkat satu tema menarik, as white as snow, seputih salju. Nah, saudara-saudara diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita membaca Alkitab, saudara-saudara, ya, kalau kita membaca Alkitab secara teliti, saudara-saudara, maka kata seputih salju atau kata salju saja saudara akan lihat di beberapa bagian firman Tuhan. Jadi seputih salju atau kata salju di sini saudara memang sedang berkaitan dengan beberapa hal, saudara, ya. Seputih salju seringkali dikaitkan dengan beberapa hal di dalam Alkitab. Misalnya, saudara, ya, seputih salju itu dikaitkan dengan sakit kusta, saudara, ya. Di dalam Keluaran pasal 4 ayat yang ke-6, saudara, Tuhan bicara kepada Musa. Keluaran 4 ayat yang ke-6. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Yang kedua, saudara, ya, seputih salju atau kata salju itu dikaitkan dengan apa lagi, saudara? Bisa dikaitkan dengan berkat rohani. Dalam hal ini sukacita dan damai sejahtera melalui firman-Nya. Yesaya 55 ayat 10. Yesaya 55 ayat 10 sampai ayat yang ke-12 mengatakan begini. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Ayat 12. Sungguh kamu akan berangkat dengan apa di situ, saudara? Sukacita, dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan, saudara. Kata salju atau seputih salju, saudara, itu dikaitkan dengan berkat rohani, saudara, sukacita dan damai sejahtera. Dan itu terlihat di ayat 11, saudara. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi sukacita ini atau damai di sini bukanlah sukacita palsu atau damai palsu, tapi sukacita atau damai sejahtera, saudara, yang didapatkan atau dialami atau dirasakan, saudara, pada saat seseorang betul-betul hidup di dalam firman. Saudara diberkati oleh Tuhan, ya, karena hanya firman Tuhan sajalah yang menyegarkan jiwa kita. Saudara tidak bisa cari kesegaran di luar sana untuk menyegarkan jiwa Anda, untuk menyegarkan roh Anda, tidak bisa, hanya firman. Makanya di dalam Mazmur 19 ayat 7 dikatakan begini, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman, saudara. Ya, jadi memang saudara,
sukacita kita, damai sejahtera kita haruslah sukacita dan damai sejahtera yang betul-betul dikerjakan oleh Tuhan, saudara. Tidak bisa sukacita atau damai sejahtera yang palsu. Itu tidak bisa, saudara. Karena percayalah, saudara, bahwa kalau bicara tentang sukacita, damai sejahtera tidak berkaitan dengan banyaknya uangmu, tidak berkaitan dengan berapa banyak temanmu, sahabatmu. Tidak. Ini berkaitan dengan satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan. Anda dekat dengan Tuhan, saudara. Anda hidup dalam firman-Nya, Anda akan mengalami sukacita, damai sejahtera yang sejati, yang menyegarkan jiwa Anda, saudara. Daud bilang, Mazmur 62, bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, saudara. Artinya, menjauh dari Allah, di luar Allah, kita tidak mungkin bisa mengalami kedamaian yang asli atau sukacita yang asli. Di luar Yesus, di luar Tuhan, itu palsu semua. Amin, saudara. Anak-anak muda, ya dengar baik-baik. Anda mungkin sedang berada dalam situasi yang sulit. Hari-hari ini ada dalam persoalan, problem-problem tertentu. Tapi dengar baik, saudara. Jangan cari sukacita, damai sejahtera di luar sana. Jangan cari jalan keluar di luar sana. Karena Anda tidak akan menemukannya. Karena jalan keluar terbaik hanya ada di dalam satu nama. Yesus Kristus Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan. Bicara tentang seputih salju atau salju itu sendiri, saudara, itu dikaitkan dengan kesetiaan seseorang yang berdampak bagi orang lain. Kesetiaan seseorang yang bikin orang lain itu senang, saudara-saudara, dekat dengan dia, bergaul dengan dia. Ya. Di dalam Amsal 25 ayat 13 bilang begini. Amsal 25 ayat 13. Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Saya baca dalam terjemahan Alkitab yang terbuka supaya kita lebih paham. Dikatakan begini, bagaikan sejuknya salju pada musim panen, seperti itulah utusan yang setia bagi mereka yang mengutusnya. Dia menyegarkan hati tuan-tuannya. Ini sedang mengarahkan kita untuk memahami bahwa dalam hidup ini kita memang harus berdampak bagi orang lain. Jadi seputih salju atau kata salju ini bisa dikaitkan dengan kesetiaan seseorang, saudara, yang betul-betul orang lain bisa rasa kesetiaannya. Orang bisa rasa satu pengaruh yang luar biasa dari orang itu. Tapi saudara, tema yang diberikan kepada saya ini bicara tentang apa, saudara? Ya. As white as snow ini, saudara, ini dikaitkan dengan apa? Atau bicara tentang apa, saudara? Ternyata tema ini, saudara, bicara tentang pengampunan dosa. Sekali lagi, saudara, as white as snow, seputih salju, ini bicara tentang pengampunan dosa, saudara. Bagaimana Allah mengampuni setiap dosa umat manusia. Salju melambangkan kesucian, kemurnian, keindahan, kesejukan, dan ketulusan, saudara. Ini dihubungkan dengan Allah mengampuni kita, orang berdosa. Makanya ayat yang tadi ditunjukkan di bagian awal, di video opening itu, Yesaya pasal 1 ayat 18. Yesaya pasal 1 ayat 18 dikatakan begini, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Warna merah, saudara, adalah metafora untuk dosa. Sekali lagi, warna merah adalah metafora untuk dosa, dan itu terlihat dari ayat-ayat sebelumnya. Coba tunjukkan di ayat 15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, kata Tuhan. Meskipun kamu berdoa, Tuhan bilang beta tidak akan dengar, tidak akan lihat bagaimana kamu berdoa. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Ayat 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Ini berkaitan dengan betul-betul dosa, ya saudara. Lalu Tuhan bilang di situ, saudara, meskipun dosamu merah seperti kermisi, aku akan putihkan menjadi seperti salju, saudara. Di dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18. Perhatikan, saudara, bahwa kalimat merah seperti kermisi adalah warna yang sangat menyolok, saudara. Warna yang sangat menyolok menunjukkan betapa nyata dan beratnya pelanggaran manusia. Sedangkan putih seperti salju adalah upaya tulus Allah, saudara, untuk membersihkan dan mengampuni kita dari dosa. Sekali lagi, saudara, ya.
Kalimat merah seperti kirmisi adalah warna yang sangat menyolok, menunjukkan betapa nyata dan beratnya pelanggaran manusia. Sedangkan putih seperti salju adalah upaya tulus Allah membersihkan atau mengampuni kita dari dosa. Karena hanya Tuhan yang mampu melakukannya. Hanya Tuhan yang mampu melakukannya. Makanya pemazmur bilang di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-9. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan, hanya Allah yang sanggup mengampuni, bahkan membersihkan kita dari dosa. Ingat saudara bahwa itu solusi terbaik dari Allah. Itu solusi terbaik dari Allah. Itu upaya Allah, bukan upaya kita. Untuk saudara mengampuni setiap dosa kita. Karena kita mau berusaha seperti apapun dengan kekuatan kita agar supaya dosa kita diampuni, agar supaya kita diselamatkan dengan kekuatan kita sendiri, itu tidak mungkin. Tidak mungkin saudara. Dengan upaya kita, dengan usaha kita. Makanya Ayub bilang di dalam Ayub pasal 9 ayat 30 sampai ayat 31. Ayub pasal 9 ayat 30 sampai ayat 31. Walaupun aku membasuh diriku dengan salju. Saudara lihat. Walaupun aku membasuh diriku dengan salju dan mencuci tanganku dengan sabun. Bukankah ini bicara tentang upaya manusia untuk membersihkan dirinya? Lalu ayat 31. Namun engkau akan membenamkan aku dalam lumpur sehingga pakaianku merasa jijik terhadap aku. Tidak bisa saudara, kita berupaya dengan kekuatan kita saudara, seperti yang dikatakan oleh Ayub di sini, berusaha untuk membersihkan diri meskipun dengan salju, meskipun dengan apa tadi itu ayat yang ke-30 tadi itu dikatakan demikian. Walaupun aku membasuh diriku dengan salju, mencuci tanganku dengan sabun, ini kan upaya manusia untuk membersihkan diri saudara. Tidak bisa. Tidak bisa. Satu-satunya pribadi yang sanggup mengampuni saudara, bahkan menyelamatkan kita, cuma Yesus Kristus. Kalau dengan kekuatan kita sendiri, saudara tidak mungkin mampu. Saudara tidak mungkin bisa, saudara. Karena kita semua ini manusia berdosa, saudara. Tidak ada yang sempurna, saudara, kecuali Yesus. Ya. Jadi sekali lagi perlu diingat bahwa semua manusia itu berdosa, kecuali Yesus. Yesus itu kan Allah, saudara, menjelma menjadi manusia, saudara. Tapi dia tidak berdosa waktu dia jadi manusia. Kalau kita, selain Yesus, kita semua ini manusia berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Atau ada yang berani berdiri dan angkat tangan dan bilang, saya tidak berdosa. Hidup saya cuma di kamar, nonton YouTube, nonton TV. Hanya itu saya, beson pernah bikin dosa. Tidak. Semua kita orang berdosa, saudara. Mengapa? Karena kita keturunan Adam dan Hawa. Roma pasal yang kelima, ayat 12 bilang begini. Roma pasal 5 ayat 12, ayat 18 dan ayat 19 dikatakan begini. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa? Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Saudara, upah dosa adalah maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat 18 lagi dikatakan. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran Adam dan Hawa yang dilakukan di Taman Eden. Semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran dari Yesus Kristus. Semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat 19 juga mengatakan demikian. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, Yesus Kristus, semua orang menjadi orang benar. Jadi kita semua ini orang berdosa karena kita keturunan Adam dan Hawa. Semua kita berdosa, saudara. Dan kita butuh pengampunan dari Tuhan. Kita butuh keselamatan dari Tuhan. Karena satu dosa saja, saudara, sudah cukup membawa kita ke neraka, saudara. Sudah cukup. Upah dosa adalah maut. Nah, bagaimana kita bisa berusaha dengan kekuatan kita sendiri untuk selamat? Itu tidak bisa, saudara. Sama sekali tidak bisa kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri untuk selamat, saudara. Nah, kita perlu tahu bahwa Allah tidak sekedar penuh kasih. Itu kita perlu ingat itu. Allah yang kita sembah tidak hanya penuh kasih, tapi dia juga Allah yang adil, saudara. Allah tidak hanya penuh kasih, makanya saya bilang kalau kita belajar tentang Allah,
Jangan hanya soroti tentang kasih. Soroti juga tentang keadilan. Allah itu penuh kasih, tapi dia juga adil, saudara. Keadilannya mengharuskannya untuk menghukum orang berdosa. Keadilannya mengharuskannya untuk menghukum orang berdosa. Kalau Tuhan tidak menghukum orang berdosa, itu berarti Tuhan tidak adil, saudara. Tapi kita tahu Tuhan itu tidak kompromi dosa. Dia mengasihi orang berdosa, tapi tidak dengan dosanya. Hukum dunia mungkin, saudara, kita berbuat salah kita bisa lolos, ya, karena ada uang bisa suap sana sini kita bisa lolos. Hukum dunia kita buat salah, tapi kalau ada uang mungkin, saudara, kita bisa lolos. Tapi hukum Tuhan Anda tidak bisa lolos, tidak bisa lolos, sama sekali tidak bisa lolos. Upah dosa adalah maut, saudara. Makanya dalam Nahum pasal 1 ayat yang ketiga. Nahum pasal 1 ayat yang ketiga bilang begini, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Pelan-pelan saudara baca, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Dia Tuhan yang penuh kasih, saudara. Bahkan dia bilang Allah itu kasih, saudara. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Dia penuh kasih, tapi dia juga adil. Jangan hanya soroti tentang kasih Allah, soroti juga tentang keadilan Allah. Bukti keadilan Allah itu yang mana, saudara? Neraka. Saudara jangan ikuti ajaran-ajaran yang tidak berdasar pada Alkitab dan bilang bahwa neraka itu tidak ada, saudara. Neraka itu tidak ada. Tidak ada, bagaimana saudara lihat ya. Di dalam setiap khotbah-khotbah Yesus paling banyak ngomong tentang neraka, saudara. Jadi lebih baik bertobat. Karena tidak bertobat tidak terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mati pasti. Neraka tidak bisa. Ini bukan khotbah yang menakut-nakuti kita. Ini betul-betul nyata, saudara. Roma pasal 6 ayat 23 bilang begini, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa adalah maut. Tadi saya bilang Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua kita berdosa. Nah, bagaimana supaya kita bisa diampuni dan diselamatkan oleh Tuhan, saudara? Karena kita tidak mungkin lolos dari hukuman Tuhan. Kita tidak mungkin lolos dari hukuman Tuhan. Tapi banyak orang berpikir di luar sana, betul kita orang berdosa, tapi cara supaya saya bisa diampuni dan diselamatkan oleh Tuhan, ya, caranya adalah berbuat amal. Caranya adalah berbuat baik supaya selamat. Keselamatan bukan karena perbuatan baik, saudara diberkati oleh Tuhan, karena iman kepada Yesus. Kita mau berbuat baik sebaik apapun, ya, teman kita bensin habis di jalan, saudara beli dia bensin, baik tidak? Baik, saudara, ya. Sakit lalu tidak ada kendaraan, saudara yang antar bawa ke rumah sakit, baik tidak? Baik, perbuatan baik itu luar biasa. Tapi saudara, kalau kita berbuat baik tapi tidak beriman kepada Yesus, saudara, maka perbuatan baik itu tidak ada gunanya sama sekali, saudara. Di dalam Yesaya 64 ayat 6 bagian A dikatakan begini, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Ya, di situ kesalehan atau kesalahan? Kesalehan. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Anda bantu orang yang bensin habis di jalan, bawa orang pergi rumah sakit, kawan curhat karena diputusin pacar, dia butuh telinga Anda untuk dengar, Anda dengarkan dia pun curhat sampai menangis, ingus meleleh semua. Pokoknya dia curhat di Anda dan Anda dengar. Itu baik, saudara. Tapi kalau dilakukan tanpa iman, saudara, kepada Yesus, itu sama sekali seperti kain kotor, saudara. Di dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai ayat 12 kalau tidak salah. Buat ini. Tapi Alkitab bilang tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ayat 12. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak, saudara. Dengan kacamata kita, orang buat baik kita bilang keren, bahkan kita kasih jempol, 2 jempol kepada orang itu karena orang itu buat baik dengan kacamata kita. Tapi belum tentu dengan kacamatanya Tuhan. Anda buat baik tapi kalau tidak terima Yesus, buat baik tapi kalau tidak beriman kepada Yesus, perbuatan baik kita, kesalehan kita seperti kain kotor, kata firman. Jadi bagaimana nih kita nih?
Perbuatan baik tanpa iman kepada Yesus percuma. Karena sebuah perbuatan akan dikatakan baik jika lahir dari iman kepada Yesus. Ibrani 11 ayat 6, perhatikan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman yang dimaksud di sini adalah iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, dosa. Anda bantu orang, ya, Anda melakukan hal-hal yang baik. Tapi kalau tanpa iman kepada Yesus, semuanya sia-sia. Tidak ada gunanya sama sekali, saudara. Tadi saya bilang, ya, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Semua kita keturunan orang berdosa, saudara. Nah, kita tidak bisa berusaha dengan kekuatan kita untuk bisa selamat. Tidak bisa. Dengan perbuatan baik juga tidak bisa, Alkitab bilang. Tidak bisa. Saya terus menggiring Anda untuk saudara bisa memahami ini baik-baik, saudara. Jika perbuatan baik saja tidak bisa membuat kita diampuni dan diselamatkan, lalu bagaimana? Ini pertanyaannya. Lalu bagaimana agar kita bisa diampuni dan diselamatkannya? Jawabannya, saudara, kita butuh juru selamat. Kita semua orang berdosa dan bagaimana mungkin saudara kita bisa berusaha dengan kekuatan kita, kita bisa berupaya dengan kekuatan kita untuk bisa selamat. Itu tidak bisa, saudara. Makanya kita butuh sang juru selamat, saudara. Syarat juru selamat, dengar baik, syarat juru selamat, syarat penebus. Yang pertama adalah manusia dan yang kedua, saudara, tidak berdosa. Karena yang buat dosa itu manusia, saudara. Yang harus dihukum dan menebus dosa manusia, ya manusia, saudara. Lalu bagaimana caranya, saudara? Kalau kita kan tidak mungkin. Karena syarat juru selamat, syarat penebus, manusia, lalu yang kedua, tidak berdosa. Kalau omong manusia, manusia banyak, saudara. Tapi persoalannya semua manusia berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Lalu bagaimana, saudara? Siapa yang tidak berdosa? Ya tentu yang tidak berdosa itu ya Allah sendiri. Allah yang tidak berdosa. Lalu bagaimana Allah menebus dosa kita, saudara? Ya Allah harus menjadi manusia. Amin. Manusia jadi Allah itu tidak mungkin. Tapi Allah jadi manusia bisa. Bahkan bisa jadi apa saja. Amin, saudara. Dengan usaha kita sendiri tidak bisa. Tidak bisa dengan usaha kita bisa diampuni. Tidak bisa dengan usaha kita bisa selamat. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Satu-satunya cara kita butuh juru selamat. Manusia dan tidak berdosa, saudara. Lalu kalau manusia dan tidak berdosa, lalu kita nyambung dengan Allah bagaimana, Pak? Allah lah yang menjadi manusia. Dia menjelma menjadi manusia. Yesus Kristus Tuhan. Yesus itu Allah, saudara. Yesus itu Tuhan. Dia yang rela datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap kita, saudara. Dosa kita banyak. Mungkin semua kita ngomong di hati kita masing-masing. Dosa saya terlalu banyak. Dosa saya terlalu banyak. Pencuri bebek, meloyo orang mandi. Ini, mabok sana sini, ya toh. Apalagi ada mau Natal begini toh. Mabok dari satu rumah ke satu rumah. Ya ganggu orang pun nona itu. Ganggu orang pun cewek. Dia kikar mana aku ganggu orang pun cewek. Cari sendiri. Lu kayak kurang percaya diri kok. Bagaimana ini bisa Tuhan selesaikan ya? Allah datang ke dalam dunia, saudara, untuk menyelamatkan kita. Amin, saudara. Kalau dengan kekuatan kita sendiri, usaha kita sendiri, bagaimana mau seputih salju? Tidak bisa, tidak bisa. Seputih salju itu hanya mungkin, saudara, yang kekasih, Allah sendiri yang melakukannya bagi saya dan saudara. Nah, ini menarik untuk kita perhatikan bersama-sama di dalam kehidupan kita. Makanya di dalam Matius 20 ayat 28 Yesus sendiri bilang, saudara, bahwa anak manusia datang, saudara, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bahkan di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 bilang begini, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Anda jangan bilang, oh berarti dia berdosa. Bukan, ayat ini maksudnya begini, saudara. Kristus tidak berdosa, dalam terjemahan lain.
Kristus tidak berdosa, tetapi Allah membuat dia menanggung dosa kita supaya kita berbaik kembali dengan Allah karena bersatu dengan Kristus. Amin, saudara. Dia menunjukkan kasihnya kepada saya dan saudara. Dan di atas kayu salib, saudara, dia bilang bahwa sudah selesai. Bukan belum selesai, tapi dia bilang sudah selesai. Dosa kita sudah diselesaikannya di atas kayu salib. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 dikatakan begini. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Maksud dari kata segala dosa kita adalah dosa masa lalu, dosa hari ini, dan dosa akan datang. Yesus sudah menebus setiap kita. Dia sudah mengampuni setiap kita. Makanya tidak berlebihan, saudara. Ya, di dalam Lukas pasal yang kedua, pembacaan kita tadi, Lukas pasal yang kedua ayat 10 sampai ayat yang ke-11, saudara. Ya, malaikat Tuhan berkata kepada para gembala, saudara, waktu itu, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Karena seluruh bangsa berdosa, saudara. Bagaimana mungkin kita bisa berusaha dengan kekuatan kita sendiri? Tidak bisa. Lalu di ayat yang ke-11 dikatakan hari ini telah lahir bagimu siapa, saudara? Juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat Tuhan sampaikan kepada para gembala tentang hal yang dahsyat ini. Meskipun para gembala, saudara, mereka orang biasa, orang rendahan, bahkan tidak dianggap oleh orang. Mereka tidak boleh memberikan kesaksian di dalam pengadilan. Itu menunjukkan bahwa mereka sangat direndahkan, saudara. Tapi luar biasanya, saudara, meskipun mereka orang kecil, orang rendahan, saudara, dianggap sebelah mata oleh orang lain, tapi justru Allah pakai mereka, saudara, untuk memberitakan tentang kelahiran Yesus Kristus. Amin, saudara. Apa yang bodoh bagi dunia, Tuhan bisa pakai untuk mempermalukan dunia. Orang lain boleh ngomong hal yang buruk tentang Anda, tetap kuat dalam Tuhan. Tuhan akan pakai Anda. Berserah pada Tuhan, Anda akan lihat Tuhan akan pakai Anda menjadi anak-anak muda yang dahsyat dan luar biasa, saudara. Jadi, saudara, saya mau katakan ini kepada saudara bahwa tema ini, saudara, as white as snow, seputih salju, itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia Tuhan yang telah mengampuni kita. Karena dengan usaha kita sendiri tidak mungkin bisa, saudara. Semakin kita berusaha, semakin kita akan jatuh dalam dosa. Semakin kita berusaha, semakin kita tidak mampu dan tidak bisa, saudara. Satu-satunya yang menyelesaikannya hanyalah Yesus Kristus Tuhan yang mati di atas kayu salib. Saudara-saudara yang datang malam hari ini, ya, dan mungkin Anda bilang, aduh saya pun dosa terlalu banyak nih kak, saya terlalu banyak dosa, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Mungkin orang lain menolak saya karena memang saya terlalu bikin hal yang tidak berkenan, begitu, kurang bagus sikap saya, tutur kata saya, bagaimana saya memperlakukan orang lain, saya parah. Dengar baik, saudara, dengar baik. Datang pada Yesus, dia mampu menolong Anda. Datang pada Yesus, dia mampu menyucikan Anda. Datang pada Yesus, dia mampu menolong Anda. Dosamu yang merah itu, saudara, akan diputihkan seperti salju. Seperti tema hari ini. Amin, saudara. Makanya malam ini kita pakai putih semua sesuai dengan tema kita. Dan saya berharap saudara diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan. Orang-orang yang sudah mengalami pengampunan dari Tuhan. Pulang dari tempat ini, saudara, jangan lagi menjadi orang yang tetap sama, saudara. Mabok terus, saudara. Bikin kacau terus. Datang ibadah setiap kali ikut Natal tiap tahun, tidak pernah ada perubahan. Saya berharap pulang dari tempat ini, betul-betul Anda akan tunjukkan perubahan yang luar biasa. Karena Anda sudah diampuni oleh Tuhan. Orang yang sudah mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, saudara-saudara, dia akan melakukan apa yang Tuhan mau. Yohanes 14 ayat 15. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yohanes 14 ayat 15 dikatakan begini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah Tuhan. Dengar, tidak ada pribadi yang sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada. Dia satu-satunya pribadi yang dahsyat, yang layak kita berikan hormat, pujian, sanjungan, kemuliaan, saudara. Karena seharusnya kita binasa karena dosa kita. Saudara mau usaha seperti apapun untuk saudara bisa diampuni dan diselamatkan. Kesalehan kita seperti kain kotor, kata firman. Satu-satunya yang sudah menyelesaikan dosa kita di atas kayu salib, Yesus Kristus Tuhan. Amin.
malam ini dia hadir di tempat ini, saudara. Saya tidak perlu panggil saudara di depan lalu saya doakan, tidak perlu. Tuhan hadir di sini, saudara, dan saya percaya Dia menjamah setiap kita. Kita pulang dengan kebanggaan, kita pulang dengan satu syukur yang luar biasa. Kalau bukan Tuhan, saya binasa. Kalau bukan Yesus, saya selesai. Kalau bukan Yesus, saya akan mengalami kematian kekal. Tapi di dalam Yesus, saudara, saya diselamatkan. Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.